Baik, shalom. Tadi sudah sekalian doanya bersama-sama dengan anak-anak. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah jangan kecewa dan menolak Yesus. Kita mau baca satu ayat, Matius 11 ayat yang ke-26. Mari kita sama-sama membaca teks ini, Matius 11 ayat yang ke-6. 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. 2 minggu lalu saya sudah berbicara satu ayat dari perikop yang sama, yakni tentang Yohanes Pembaptis yang dikatakan oleh Yesus sebagai orang yang paling besar di antara semua yang dilahirkan oleh perempuan. Tapi yang terkecil dalam kerajaan surga, yaitu orang-orang percaya, itu lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Nah, tapi konteks dari ayat ini sekali lagi, Yohanes Pembaptis sedang dalam penjara. Lalu dia mengutus murid-muridnya bertanya kepada Yesus tentang siapa Yesus sesungguhnya. Dan kata-kata itu adalah rangkaian jawaban Tuhan Yesus untuk disampaikan pada Yohanes. Mari kita lihat mulai dari ayat 2, Matius 11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah, katakanlah pada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Seperti sudah saya jelaskan pada khotbah sebelumnya bahwa Yohanes ini sedang mengalami krisis iman. Karena sebelumnya dia begitu percaya Yesus itu adalah Mesias. Bahkan dia dengan sangat-sangat tegas menyatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sebelumnya dia dengan yakin berkata, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkan jalan bagi Tuhan." Tapi ketika dia di dalam penjara, yang waktu dia masuk penjara tidak pernah keluar lagi. Waktu keluar kepala sudah putus. Dalam penjara inilah dia mengalami krisis iman dan bertanya, minta murid-murid bertanya, "Apakah engkau itu? Apakah engkau itu Mesias? Atau kami harus menanti yang lain lagi?" Ada keraguan Yohanes tentang Yesus di sana. Dan Yesus bilang ya pada murid-murid Yohanes, "Pergilah, katakan pada Yohanes apa yang kau dengar, yang kau lihat. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, kusta tahir, tuli mendengar, mati dibangkitkan, kepada yang miskin diberikan kabar baik." Kenapa Yesus omong ini? Karena begini, kalau kamu lihat apa yang saya lakukan, saya membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang buta itu melihat, buat orang tuli mendengar, beritakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Bukankah kamu tahu di dalam perjanjian lama itulah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Mesias? Bukankah telah dinubuatkan dalam perjanjian lama bahwa kalau Mesias datang dia akan melakukan hal-hal itu? Dan sekarang kamu tahu, aku melakukan semua itu. Lalu kenapa kamu bertanya? Kenapa kamu menjadi ragu? Sampaikan pada Yohanes begitu. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus mau mengantisipasi bahwa bisa saja Yohanes Pembaptis sebelumnya begitu yakin, tapi sekarang bisa jadi dia kecewa. Dan kekecewaan itu bisa membawa dia
pada penolakan pada Yesus. Maka Yesus beri suatu peringatan dan juga sebuah janji. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu berarti Yohanes ini seorang nabi. Berarti seorang nabi pun itu bisa menjadi kecewa dan akhirnya menolak Yesus. Kalau nabi saja ada kemungkinan begitu, maka pendeta juga bisa. Kemarin saya habis debat sama Rifa itu. Lalu tadi malam temannya atau asistennya yang sebelumnya menghubungi saya untuk mempertemukan dengan Rifa, dia WA saya lagi, Pak, bisa nggak kita atur Bapak debat lagi dengan Ustadz Suma? Ya, saya bilang saya lagi sibuk dan tidak tertarik. Saya hanya mau satu saja, kamu cari Yahya Waloni. Kalau kamu bisa ajak, suruh dia debat dengan saya. Tapi setelah itu, dia bilang begini, dia beri tawaran lain. Bagaimana kalau Pak debat dengan pendeta yang baru masuk Islam ini? Yang orang Manado itu. Pendeta mana? Katanya S2. Dan punya gelar. Dan ini baru saja katanya. Jadi saya nggak tahu mengapa ada pendeta yang masuk Islam, tapi itu menunjukkan bahwa bisa juga kalau nabi saja bisa, pendeta juga bisa, maka semua orang Kristen juga bisa menjadi kecewa dan menolak Yesus atau bahkan mundur dari pengiringan pada Yesus. Nah, di sini Alkitab Indonesia bilang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ada dua kata penting, kecewa dan menolak di Alkitab Indonesia. Tapi di dalam bahasa asli Yunani itu hanya satu kata saja. Dan satu kata itu adalah skandaliste. Ya, nah apa itu skandaliste? Kalau kita melihat versi King James, dia bilang bahwa be offended in me, tersinggung atau marah atau tersandung. Artinya lebih tepat mengarah kepada tersandung. Jadi itu King James. Lalu RSV juga berkata merasa terhina atau tersinggung atau tersandung. Itu skandaliste. Kalau begitu skandaliste itu sebenarnya apa? Artinya lebih tepat diterjemahkan tersandung. Seperti kata Clark. Kata skandaliste dalam akar katanya berarti membentur atau tersandung pada sesuatu yang seseorang bisa dijumpai di jalan. Atau kata Albert Barnes, kata offense berarti suatu batu sandungan. Kalau begitu maka terjemahan harfiah dari ayat ini, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Terjemahan harfiahnya harusnya adalah berbahagialah orang yang tidak tersandung di dalam aku. Seperti kata Barnes. Ayat ini bisa diterjemahkan berbahagialah ia yang baginya aku tidak terbukti atau tidak terlihat sebagai satu sandungan. Terjemahan dalam ayat yang terbuka, ayat T, diberkatilah orang yang tidak tersandung olehku. Ini secara implisit menunjukkan bahwa ada hal-hal dari Yesus yang bisa menyebabkan orang tersandung, lalu gara-gara itu dia batal ikut Yesus, atau dia mundur dari pengiringan pada Yesus, atau dia mundur dari iman atau pelayanan kepada Yesus. Ada banyak batu sandungan yang bisa menyebabkan orang menjadi kecewa dan mundur. Ada banyak hal yang membuat orang semacam terantuk pada hal itu.
sesuatu dari Yesus yang membuat kita yang sedang mengiring dia terantuk pada batu itu. Lalu akhirnya kita berbalik dari Yesus atau meninggalkan Yesus, meninggalkan iman, meninggalkan pelayanan, meninggalkan tugas kita. Maka judul atau tema kita jangan kecewa dan menolak Yesus. Boleh juga temanya berbunyi jangan tersandung oleh Yesus. Nah, dalam hubungan dengan ini, saya mau bahas beberapa hal. Pertama, mari kita lihat hal-hal apa dari Yesus yang dapat menjadi batu sandungan atau kekecewaan bagi seseorang. Apa saja dari Yesus yang bisa jadi batu sandungan sehingga akhirnya orang menolak dia atau orang tidak mau mengikut dia. Kalau kita studi tentang kata skandaliste di dalam seluruh perjanjian baru, kita bisa menemukan banyak. Tapi pada kesempatan ini saya tidak omong semuanya. Saya hanya ambil beberapa yang saya anggap paling banyak terjadi. Sesuatu dari Yesus. Batu sandungan dari Yesus yang menyebabkan banyak orang kecewa dan menolak dia. Apa saja? Pertama, kemanusiaan Yesus atau keadaan Yesus sebagai manusia. Ini mungkin paling banyak atau ini yang menjadi batu sandungan yang paling banyak membuat orang jatuh atau orang tidak mau ikut Yesus. Yaitu kemanusiaan Yesus atau penampilannya sebagai manusia. Coba kita lihat contoh Matius 13. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Berarti mereka takjub pada dia karena mujizatnya. Harusnya itu bisa membuat mereka percaya dia dan ikut dia. Tapi tiba-tiba mereka sadar siapa dia. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Bukankah saudaranya perempuan semuanya ada bersama dia, kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Tadi waktu lihat mujizat, mestinya mereka percaya. Tapi lihat dia anak siapa? Saudara-saudaranya laki-laki ada, saudara-saudaranya perempuan. Dan kata lain, mereka melihat kepada kemanusiaannya. Lalu yang terjadi, ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Karena tidak percaya. Berarti mestinya tadi hampir percaya karena lihat mujizat. Lihat mujizat, hampir percaya. Lihat Yesus. Ternyata mamanya di sini. Berarti dia manusia seperti kita. Saudara-saudaranya ada. Bisa ditambah, papanya tukang kayu. Mereka kecewa, menolak dia, dan tidak jadi percaya. Nah, kata-kata kecewa dan menolak dia dalam Alkitab King James, itu dikatakan bahwa, dan mereka tersandung pada dia. Tersandung pada dia, pada apanya? Pada kemanusiaannya atau penampilannya sebagai manusia. Karena Yesus itu manusia. Kita percaya, orang Kristen percaya dia Allah yang jadi manusia. Tapi orang-orang yang tidak percaya dia Allah, mereka melihat dia manusia. Dan seandainya penampilan Yesus sebagai manusia, sebagai seorang raja yang penuh kekuasaan, kemuliaan, keagungan, itu mungkin tidak jadi batu sandungan. Tapi ternyata sebagai manusia, penampilan Yesus sangat sederhana, bahkan boleh dikatakan miskin dan tidak ada yang menarik. Dalam nubuatan Yesaya dikatakan Yesaya 53, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering dia tidak tampan.
dia tidak tampan. Lalu ada orang mengatakan, nah itu, Yesus itu tidak ganteng. Maka gambar-gambar di kalender itu menggambar Yesus terlalu ganteng. Padahal Alkitab saja bilang, dia tidak tampan. Berarti Yesus jelek? Tidak juga. Karena tidak tampan tidak berarti jelek. Tapi konteks di sini kelihatannya bukan penampilan fisiknya. Tapi juga penampilan fisik dia ketika dia harus menanggung sengsara. Itu dikatakan dia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Dia sampai menderita kesakitan. Dia sangat dihina. Sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bagi kita dia tidak masuk hitungan. Di dalam King James, RSV, NIV. Kata-kata itu adalah dan kita pun tidak menganggap dia atau tidak menghormati dia. Mengapa? Karena penampilannya secara manusia semaraknya pun tidak ada. Yesus sebagai manusia dengan kemanusiaan yang tidak bersemarak, yang hina, yang menderita seperti itu, miskin seperti itu. Itu menjadi sandungan bagi banyak orang. Sehingga akhirnya mereka menolak dan kecewa. Tidak jadi ikut dia. Pikirkan ini. Berapa banyak orang yang tidak mau percaya Yesus karena melihat kemanusiaannya. Berapa banyak orang Islam yang hanya melihat kemanusiaan Yesus. Lalu akhirnya menolak dia sebagai Allah, sebagai juru selamat. Mereka sedang tersandung pada batu sandungan yang namanya kemanusiaan Yesus. Mu'alaf Insan Mokoginta pernah menulis dalam bukunya 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Lalu dia bilang begini, saya kutip kata-katanya. Setiap yang bersilsilah pasti bukan Tuhan. Yesus bersilsilah. Itu kan manusia. Manusia kan punya silsilah. Yesus bersilsilah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap orang yang dilahirkan pasti bukan Tuhan. Yesus dilahirkan berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dinubuatkan Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus dinubuatkan Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dibaptis pasti bukan Tuhan. Yesus dibaptis berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mendengar suara Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mendengar suara Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dikasihi Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus dikasihi Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dicoba oleh iblis pasti bukan Tuhan. Yesus dicoba oleh iblis berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang berpuasa dan lapar pasti bukan Tuhan. Yesus berpuasa dan merasakan lapar berarti Yesus bukan Tuhan. Semua yang diungkapkan Mokoginta itu sebenarnya gampang. Itu menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus. Lapar, dicoba, haus, ngantuk, makan, minum, dan lain sebagainya. Semua kemanusiaan. Tapi gara-gara kemanusiaan Yesus, Mokoginta anggap dia bukan Tuhan. Lalu dia tinggalkan Kristen. Mokoginta telah tersandung pada batu sandungan yang namanya kemanusiaan Yesus. Itu batu sandungan pertama. Apalagi batu sandungan dari Yesus? Apalagi dari Yesus yang jadi batu sandungan? Yang bikin orang kecewa dan menolak atau mundur dari Yesus. Kedua, batu sandungan kedua adalah penyaliban dan kematian Yesus. Ini sebenarnya berhubungan juga dengan kemanusiaan. Karena Yesus mati sebagai manusia. Tapi secara khusus fakta Yesus mati. Yesus tersalib. Itu jadi batu sandungan bagi banyak orang. Kita lihat 1 Korintus 1. 22-24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Untuk orang bukan Yahudi, kebodohan.
dan seterusnya. Kami beritakan Kristus yang tersalib. Bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Kristus tersalib. Bagaimana dia yang dipercaya sebagai Tuhan malah tersalib? Fakta Yesus mati di salib telah menyandung banyak orang sehingga meninggalkan Yesus atau tidak jadi percaya Yesus. Kembali kepada Moko Ginta dalam bukunya yang sama. Dia bilang begini. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya. Ia, Yesus, menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena dia telah berkata, aku adalah anak Allah. Moko Ginta kutip Matius 27. Ayat ini sangat menarik. Sebab jika Yesus itu Tuhan, tentu dia bisa menyelamatkan diri sendiri dari siksaan dan penderitaan. Dan bisa turun dari salib. Karena pada saat itu juga Yesus benar-benar bisa menyelamatkan dirinya. Pasti para imam kepala ahli Taurat akan langsung percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Jika hanya untuk menyelamatkan diri sendiri tidak sanggup, bagaimana mungkin Yesus menyelamatkan seluruh manusia di dunia? Setiap yang tidak bisa menyelamatkan diri pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa menyelamatkan diri, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus tidak bisa selamatkan diri dari salib. Pasti bukan Tuhan. Berarti salib jadi batu sandungan bagi Moko Ginta. Sehingga dia meninggalkan Yesus. Ada seorang Kristen yang namanya Anthony Fatwaf Galvin. Dia Kristen. Dia percaya Yesus mati. Tapi dia memberikan sebuah kesaksian percakapan dia dengan seorang. Ini ceritanya. Aku ini adalah Anthony itu ya. Aku berbincang dengan orang itu selama 40 menit. Pemuda itu memintaku menjawab beberapa pertanyaan darinya. Si pemuda menanyakan, apakah kau mempercayai Yesus? Saya menjawab, ya. Pemuda itu kemudian bertanya lagi, apakah kamu percaya Yesus mati di salib? Saya kembali menjawab, ya. Sebuah pukulan telak, seperti mendapatkan tinju dari Mike Tyson. Ketika mendengar si pemuda mengatakan, jadi kamu percaya Tuhan mati? Ini dia anggap dapat pukulan telak seperti dari Mike Tyson. Ya, seketika saya terperangah, menyadari sebuah ironi, sambil mengakui kebodohan diri sendiri. Saya menjawab, tentu saja saya tidak percaya Tuhan mati. Manusia tidak bisa membunuh Tuhan. Saya lalu berpikir, itu sebagai hal yang menarik. Dan apa akibatnya? Akibatnya, lihat gambar ini. Dan Anthony pun masuk Islam. Dapat pukulan dari Mike Tyson. Kenapa? Tuhan kok mati. Berarti Tuhan yang mati. Kematian Yesus adalah batu sandungan bagi Anthony. Sebenarnya bagi kita yang belajar baik-baik, itu sebenarnya tidak jadi batu sandungan. Karena kenapa Yesus tidak menyelamatkan diri dari salib? Karena memang tujuan datangnya untuk naik salib. Tujuan datangnya menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau tidak mau naik salib, sekalian tidak usah datang. Tapi kalau datang, tujuannya untuk mati. Lalu kalau sudah di atas kayu salib, tujuan hampir selesai. Terus memberontak dan turun. Ya tujuannya gagal dong. Maka seluruh dunia tidak punya juru selamat. Makanya walaupun bisa menyelamatkan diri, dia harus bertahan dan tidak menyelamatkan diri. Jadi bukan tidak sanggup menyelamatkan diri. Tidak mau menyelamatkan diri. Tuhan kok mati?
Nah, itu Antoni kurang baca Alkitab. Karena di Efesus 2 ayat 15, 1 Petrus 3 ayat 18, Filipi 2 ayat 5, 6, 7, 8 menyatakan Yesus mati dalam keadaan sebagai manusia. Yesus kan, Allah kan mau menggantikan dosa kita. Kita semua orang berdosa, upah dosa itu ialah maut, mati. Jadi kalau Allah mau menggantikan kita, Allahnya harus jadi manusia. Kalau tidak, tidak bisa mati. Kalau Allah mau mengganti kita, dia harus mati berdasarkan hukum yang ia tetapkan sendiri bagi orang berdosa, yaitu mati. Jadi kalau Allah mau mengganti kita, Allahnya harus mati. Tapi kalau Allah tetap tinggal di surga, bagaimana bisa mati? Maka dia harus jadi manusia supaya kemanusiaannya dibunuh mati. Tapi Tuhannya tidak bisa mati. Kita mengerti. Mungkin banyak orang Kristen tidak mengerti. Tapi semoga mereka mengerti. Tapi kalau ketidakmengertian itu terus, maka kematian Yesus dapat menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Sudah dua, kemanusiaan Yesus. Kedua, kematian Yesus. Apalagi yang bisa jadi batu sandungan? Ketiga, kenyataan yang tidak sejalan dengan harapan yang diletakkan pada Yesus. Pada waktu percaya Yesus, mereka berharap Yesus akan seperti ini pada saya. Yesus akan begini pada saya. Yesus akan seperti itu pada saya. Kenyataannya tidak. Banyak harapan diletakkan pada Yesus. Banyak orang datang pada Yesus dengan motivasi-motivasi yang salah. Menaruh harapan-harapan tertentu pada Yesus. Dan begitu harapan itu tidak terpenuhi, mereka jadi kecewa dan menolak Yesus. Murid-murid Yesus, ikut Yesus, jangan pikir semua motivasinya lurus. Nanti di tengah perjalanan baru Yesus luruskan motivasi mereka satu persatu. Bahkan sampai Yesus mau naik ke surga pun masih terlihat motivasi mereka yang salah belum habis. Waktu Yesus mau naik ke surga, mereka bilang, sabar dulu. Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Maka Yesus, hei, kamu jangan ngomong itu urusan Bapa. Kapan dia mau pulihkan, dia pulihkan. Kamu pergi jadi saksi di Yerusalem, Samaria, sampai ujung bumi. Mereka masih motivasi salah. Itulah sebabnya Yakobus dan Yohanes pernah melobi duluan melalui mama mereka. Yesus, kalau engkau jadi raja, izinkanlah anakku yang seorang di kiri, yang seorang di kanan. Nepotisme ada di dalam grup Yesus. Motivasinya salah. Tapi begitu murid-murid 10 yang lain mendengar permintaan itu, marahlah ke 10 itu. Kenapa 10 marah? Karena dong you mau. Tapi hanya kalah cepat dari Yakobus dan Yohanes. Miring mereka. Ada teori lain mengapa Yudas menjual Yesus. Teori itu mengatakan bukan uang. Karena kalau Yudas jual Yesus karena uang, mengapa hanya 30 keping perak? 30 keping perak itu harga budak. Kalau menyerahkan target man, itu mestinya mahal. Dulu berapa tawaran, berapa dolar untuk kepalanya Osama bin Laden? Mahal, itu target man itu mahal. Jadi kalau Yudas memang mau cari uang, kenapa hanya jual 30 keping perak? Mestinya lebih mahal. Karena itu muncul penafsiran lain. Sebenarnya Yudas ini, dia tuh berasal dari garis keras nasionalisme Israel. Yang ingin membasmi orang Roma. Dan dia melihat ada potensi pembasmian dan pengusiran orang Roma. Itu ada di Yesus. Bayangkan dengan kuasanya dia luar biasa. Pasti angin badai saja. Diam, tenanglah. Semua diam. Kalau dia usir orang Roma, sekali usir selesai mereka. Ini orang pasti jadi raja kemudian hari. Tapi lama-lama dia lihat, kok Yesus tidak pernah urusan dengan orang Roma ya? Hanya urus orang kusta, orang sakit, orang lapar, orang lumpuh, orang mati. Kapan bergerak lawan Roma?
Dia pikir-pikir, ini kalau tidak ada pemicu, Yesus tidak akan lawan Roma. Dia tidak akan melakukan pemberontakan. Kadang-kadang orang tidak mau memukul. Tapi kalau dia dipukul, dia balas. Karena itu Yesus harus dibawa pada situasi tidak bisa memilih. Mau tidak mau lawan. Bagaimana caranya? Saya jual dia. Saya jual dia supaya musuh-musuhnya akan menangkap dia. Dan pada saat mereka mau menangkap dia, dia pasti akan bela diri. Pada waktu dia akan bela diri, revolusi terjadi. Yesus akan menyatakan kuasanya. Seluruh pengikutnya akan ikut di belakang dia. Perang besar terjadi. Roma dihapuskan. Dan kerajaan Kristus didirikan. Jadi Yudas tidak bermotivasi buruk. Dia bermotivasi baik. Hanya untuk menolong Yesus. Memulai pergerakan revolusi. Masing-masing menaruh harapan tertentu pada Yesus. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih lawan Roma, alih-alih jadi raja, dia malah ditangkap. Ditangkap lagi. Maksud Yudas ditangkap tuh memberontak. Ternyata waktu ditangkap, serahkan diri. Akhirnya disidang. Putusan disalibkan. Seolah-olah Yudas telah salah memainkan bidak caturnya. Dan dengan kecewa, saya tidak bermaksud jual dia. Saya hanya mau supaya dia menyatakan diri. Tapi ternyata dia serahkan diri dan mati. Dengan rasa bersalah yang besar. Yudas pergi membeli sebuah tali nilon dari toko AA. Dan menggantung dirinya. Semua murid akan mengalami hal seperti itu. Itulah sebabnya sebelum Yesus mati, kurang sedikit dia kasih peringatan. Matius 26. Maka berkatalah Yesus pada mereka, malam ini kamu semua tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Kata iman itu tidak ada di dalam teks asli. Dalam 2 ayat ini. Jadi harusnya ayat itu berbunyi, malam ini kamu semua akan tergoncang. Karena aku. Lalu Petrus bilang, biarpun mereka semua tergoncang. Kata tergoncang ini, skandaliste dalam Yunani. Artinya tersandung. Jadi Yesus berkata, malam ini kamu semua akan tersandung karena aku. Lalu Petrus menjawab, biarpun mereka semua tersandung, aku tidak. Ternyata Petrus juga tersandung. Semua begitu Yesus akhirnya mati, semua harapan hilang. Dalam keadaan harapan yang hilang, Petrus bilang, aku pergi menangkap ikan. Dan yang lain bilang, kami juga pergi dengan engkau. Padahal bukankah jala dan ikan sudah ditinggalkan 3 tahun yang lalu? Bukankah dengan tegas mereka meninggalkan perahu dan jala mereka lalu mengikuti dia? Dan kenapa sekarang kembali kepada jala dan ikan? Kenyataan tidak sesuai harapan yang diletakkan pada Yesus. Orang jadi kecewa. Berapa banyak saudara yang menaruh harapan-harapan pada Yesus. Sayangnya harapan itu tidak sejalan dengan kehendak Yesus. Tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Sehingga begitu harapan itu tidak terjadi, saudara menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ini juga akibat dari ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin yang salah. Yesus Maha Kuasa. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakit. Penyakit apapun kalau datang pada Yesus pasti sembuh dalam nama Yesus. Dan ternyata orang sakit dan datang berdoa. Sudah berdoa, minta pendeta berdoa, tidak sembuh.
Minta hamba Tuhan lain berdoa tidak sembuh. Berdoa sendiri juga tidak sembuh. Menjalani persekutuan doa mulai dari Bolok sampai Amnatun juga tidak sembuh. Semua tidak sembuh dan berakhir dengan kematian. Lalu di mana janji Yesus menyembuhkan? Tidak ada. Lalu mereka tersandung dan menolak dia. Pak Budi Asali menceritakan seorang di Surabaya yang pada waktu anaknya mati, dia tidak mau berdoa. Ibadah penghiburan tidak ada. Yang dibuat adalah ibadah pembangkitan. Selama berapa malam berdoanya, doa membangkitkan. Kenapa? Karena bukankah Yesus membangkitkan orang mati? Minta menyanyi, curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Darah Yesus, hiduplah. Tidak hidup juga. Hari kesekian mayat membusuk, harus kubur. Dan ujungnya apa? Papa mama, suami istri berhenti jadi Kristen. Mereka tersandung pada batu sandungan yang namanya harapan pada Yesus. Beriman harus tahu iman itu apa. Iman itu bukan hanya percaya. Iman itu percaya pada apa yang dijanjikan. Nah, kalau Yesus tidak pernah menjanjikan itu terus kamu percaya, itu bukan iman. Sekarang pertanyaannya, Yesus pernah berjanji bahwa semua orang Kristen yang mati bangkit? Kan tidak. Kalau dia mau bangkitkan, dia bangkitkan. Tapi dia tidak pernah berjanji untuk itu. Kalau ada orang sakit dia mau sembuhkan bisa. Kalau dia mau. Tapi dia tidak pernah berjanji semua sakit pasti sembuh. Ini korban dari pengkhotbah-pengkhotbah yang terlalu bikin janji-janji palsu. Apalagi di KKR. Bawalah yang lumpuh pasti sembuh. Pasti jalan, buta pasti melihat. Waktu di lapangan memang sembuh. Pulang sampai rumah kambuh. Lalu banyak orang menjadi kecewa dan menolak Yesus. Apakah Yesus pernah berjanji bahwa semua doamu minta apa saja pasti dikasih? Memang ada ayat bilang minta apa saja bahwa kamu akan terima. Tapi jangan lupa ada ayat-ayat yang lain. Bahwa Bapa yang baik akan memberikan kepadamu yang baik menurut pandangannya. Kalau kita meminta sesuai kehendaknya. Apakah dia pernah berjanji kau minta apa saja? Dia tidak akan tolak pasti kasih? Kan tidak. Tapi karena salah. Meletakkan bahwa apa saja yang kita minta Yesus pasti kasih. Begitu tidak sesuai kenyataan. Mereka menjadi tersandung pada Yesus. Batu sandungan keempat. Kebencian, penghinaan, permusuhan, dan ejekan karena iman dan kesetiaan pada Yesus. Itu jadi batu sandungan. Pada waktu kita percaya Yesus bisa memunculkan banyak permusuhan, banyak kebencian, banyak ejekan, hinaan. Pada waktu kita mau sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, bisa memunculkan banyak hal negatif. Matius 24, 9, 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang yang murtad. Dan mereka akan saling menyesatkan dan saling membenci. Banyak orang akan murtad. Kata murtad di sini skandaliste. Maka banyak orang akan tersandung dan mereka saling menyerahkan. Markus 13. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama. Kamu akan dipukul di rumah ibadah. Kamu akan dihadapkan di muka penguasa raja-raja karena aku sebagai kesaksian mereka. Itu berarti memang jadi Kristen itu bisa menghadapi begitu macam hal yang buruk. Bersyukurlah walaupun kita di Indonesia masih susah
urus izin gereja dan sebagainya. Tapi belum ada penganiayaan yang begitu masif seperti di banyak negara. Itu menunjukkan bahwa iman pada Kristus, kesetiaan dan cinta kepada Kristus bisa mendatangkan hinaan, kebencian, permusuhan, penyiksaan, bahkan dibunuh. Dan ini bisa jadi batu sandungan. Sekarang lihat Yohanes 16. Semuanya ini kukatakan padamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kenapa? Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka dia berbuat bakti bagi Allah. Makanya mereka membunuh kamu bisa teriak Allahu Akbar. Itu sudah ribuan tahun Yesus sudah ngomong itu. Ya, membakar gereja bisa sambil Allahu Akbar. Karena mereka menganiaya kamu, mereka menyangka mereka berbuat bakti bagi Allah. Ayat 3, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat. Aku sudah mengatakan padamu. Ayat 1 tadi, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Dalam King James dibilang begini. Hal-hal ini telah aku katakan padamu supaya kamu tidak tersandung. Aniaya terhadap kekristenan bisa jadi batu sandungan. Banyak orang tinggalkan Tuhan. Seperti beberapa penginjil yang ditahan di ruang bawah tanah Rusia pada waktu masih komunisme berkuasa secara hebat. Mereka ditahan di ruang penjara bawah tanah. Dan pada satu titik penganiayaannya, mereka disuruh buang air besar. Dipaksa buang air besar. Habis buang air besar, makan kembali. Kalau tidak menyangkal Yesus, makan. Dan yang lain makan. Tapi yang satu angkat tangan, tidak. Yesus Kristus pun tidak pernah disuruh makan tainya sendiri. Tapi kita disuruh makan tai. Kita sudah jauh lebih menderita dari Yesus. Dan hari itu, dia menolak makan tai itu. Dan menyangkal Yesus. Dibebaskan. Tapi sampai di perbatasan ternyata ditembak mati juga. Penderitaan karena Kristus telah menjadi batu sandungan. Sehingga dia akhirnya berhenti ikut Tuhan. Dan dalam Alkitab kita melihat. Orang kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mau taat Tuhan sungguh-sungguh. Mau pelayanan kepada Tuhan sungguh-sungguh. Itu bisa mendatangkan reaksi negatif dari orang banyak. Pada waktu Daud ini, waktu sebelum jadi raja, ya, dia di bawah Saul. Lalu akhirnya Saul lengser dan dia jadi raja. Tapi dia kawin dengan salah satu anak Saul namanya Mikal. Dan ketika dia pulang dan memperoleh kemenangan-kemenangan dari Tuhan, dia begitu bersuka cita dan memuji Tuhan. Dan bagaimana reaksi Mikal. Dan bagaimana dia menjawab Mikal. Istrinya itu. 2 Samuel 6. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan. Dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk kota Daud. Maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat. Serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Begitu Daud puji Tuhan, dia pandang rendah Daud. Tabut Tuhan itu dibawa masuk. Lalu diletakkan di tempatnya. Di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. 20. Ketika Daud pulang dan memberi salam kepada seisi rumahnya. Maka keluarlah Mikal, binti Saul, mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya.
Ini bukan berarti Daud menari dengan telanjang bulat, tidak. Waktu itu, kalau orang tidak pakai jubah luar yang panjang itu dianggap telanjang. Nah, Daud tidak pakai baju yang panjang itu, tapi dia tetap berpakaian. Tapi itu dianggap telanjang. Jadi istrinya Mikal seperti orang hina yang tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Daud yang sedang puji Tuhan sungguh-sungguh, ternyata dapat tantangan juga. Apa jawabnya? Tapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau memandang aku rendah, tapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan, bersama mereka lah aku mau dihormati. Lalu Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Kenapa penulis menambahkan kalimat ini? Mungkin dia bermaksud Tuhan lalu menghukum Mikal dan tidak kasih anak. Karena ada orang mau puji Tuhan, kau hina-hina dia. Maria dari Betani dengan tulus hati dan penuh pengorbanan kasih minyak narwastu murni. Tapi Yudas Iskariot malah mencelanya. Begitu juga murid yang lain. Ayub yang dalam kesalehannya sekalipun menderita tetap percaya pada Tuhan, dikecam oleh istrinya, kutukilah Allahmu dan matilah. Terlihat bahwa ada banyak kesalehan kita, pengiringan kita bisa mendatangkan reaksi negatif dan itu bisa jadi batu sandungan. Dan banyak orang hancur dan jatuh pada batu sandungan itu. Kelima, ada batu sandungan yang juga tidak main-main. Apa? Kesalahan atau dosa dari pengikut Yesus. Kesalahan atau dosa dari pengikut Yesus yang lain. Itu bisa jadi batu sandungan bagi sejumlah orang Kristen yang akhirnya gagal mengikuti Yesus. Atau mundur dari pengiringan kepada Yesus atau pelayanan kepada Yesus. Perhatikan 1 Korintus pasal 8. Ayat 9-13. Ini nasihat Paulus. Tapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kamu bebas. Tapi kebebasanmu bisa jadi batu sandungan. Ini konteksnya masalah makan. Masalah makan makanan yang dipersembahkan pada berhala. Kalau makanan sudah dipersembahkan pada berhala, setelah itu sudah dijual di pasar, kita beli, makan. Boleh enggak? Bagi orang yang kuat iman, makan saja. Enggak ada tuh berhala itu. Itu benar. Tapi ada orang-orang Kristen yang lemah imannya yang, kok sudah dipersembahkan ke berhala, kok makan? Ini tidak benar nih. Gara-gara itu, melihat orang Kristen lain makan, dia jadi tersandung. Lalu yang lain bilang, mau makan mulut-mulut gua, uang-uang gua, perut-perut gua, kenapa lu protes? Tapi Paulus bilang, ingat, jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi skandaliste, batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena ada banyak yang lemah yang tidak punya pikiran seperti kau, itu bisa tersandung dan jatuh di situ. Jagalah supaya kebebasanmu tidak jadi batu sandungan. Ayat 13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi. Maksudnya daging persembahan berhala itu. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan. Ayat ini menunjukkan bahwa hidup orang Kristen yang satu bisa jadi batu sandungan bagi orang Kristen lain. Ya. Sehingga orang yang lain mungkin menjadi batal ikut Yesus. Pemimpin komunis dari Cina, Mao Zedong, yang terkenal jahat sekali dan memusuhi kekristenan. Kenapa dia begitu memusuhi kekristenan?
dan sama sekali menolak kekristenan. Kalau diurut ke belakang, ternyata dia dulu pernah Kristen. Dan pergi ke sekolah minggu. Dan dia terlambat masuk sekolah minggu. Guru sekolah minggu sudah mengajar. Pada waktu dia baru masuk, dia kulitnya sebagai orang Cina, kulitnya kuning. Dan begitu dia masuk, lalu guru sekolah minggu bilang, "Kenapa kau terlambat, hai anjing kuning?" Dan dia keluar dari pintu sekolah minggu dan tidak pernah masuk lagi. Dan tidak pernah masuk ke gereja lagi. Dan pada akhirnya menjadi salah satu musuh Kristen terbesar. Kenapa? Hanya karena satu kalimat guru sekolah minggu. Anjing kuning telah menjadi skandaliste, batu sandungan bagi Mao Zedong. Yusuf Roni pernah mengatakan dalam salah satu kesaksian, dia bilang begini, "Kalau saya melihat hidup orang Kristen, terus terang saya tidak tertarik menjadi Kristen." Berapa banyak orang yang mundur dari Kristus, mundur dari pelayanan, mundur dari iman, atau tidak jadi Kristen karena tersandung pada hidup pengikut-pengikut Kristus yang menyimpang. Itu batu sandungan. Batu sandungan itu selalu ada. Tapi sekarang yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap batu sandungan itu? Nah, saya tidak mau membahas semua yang batu sandungan ini, itu terlalu panjang. Saya hanya mau fokus pada batu sandungan yang bisa terjadi pada orang Kristen. Ya, bagaimanapun juga kita harus bereaksi secara benar terhadap batu sandungan yang ada. Seperti kata Calvin, dengan kesimpulan ini, Kristus bermaksud untuk mengingatkan bahwa barang siapa mau melekat dengan teguh setia pada Injil harus menghadapi batu-batu sandungan yang akan cenderung menghentikan kemajuan iman mereka. Karena itu pelajaran yang pertama dipelajari bahwa kita harus berjuang, bergumul menghadapi batu-batu sandungan jika kita mau terus dalam iman terhadap Kristus. Banyak orang kena batu sandungan, menjadi kecewa dan menolak Yesus. Mundur, hilang, mati. Tapi kata-kata Calvin ini, Yesus selalu menghadirkan batu-batu sandungan itu. Dan supaya kita bisa tetap maju, kita mesti punya sikap yang benar menghadapi batu sandungan. Kalau tidak, semua kita jatuh. Lalu bagaimana menghadapi batu sandungan? Saya hanya ambil beberapa contoh, tidak semua batu sandungan itu kita bahas. Pertama, kalau kita menghadapi batu sandungan berupa kenyataan yang tidak sesuai harapan. Tadi kan kenyataan tidak sesuai harapan bisa jadi batu sandungan. Kalau harapan kita ternyata tidak sejalan dengan kenyataan, orang bisa kecewa, bisa tersandung. Bagaimana menghadapi seperti itu? Saya sudah terlanjur berharap begini, ternyata tidak jadi. Di sini reaksinya adalah kamu cukup perlu sadar bahwa pikiranmu terlalu pendek dibanding pikiran Tuhan. Jalanmu terlalu pendek dibanding jalan Tuhan. Pengetahuanmu terlalu cepat dibanding pengetahuan Tuhan. Yesaya 55, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tinggi langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari jalan. Kita sering berpikir bahwa rencana kita paling benar, paling bagus, sehingga kita jalan. Kita minta Tuhan restui dan berkati jalan ini. Ternyata tidak jadi. Kita marah pada Tuhan dan kecewa dan hilang. Padahal kita nggak sadar bahwa Tuhan tahu jalan ini tidak bagus untukmu. Kamu harus lewat jalan ini, walaupun kamu tidak suka. Banyak kita berjalan di jalan kita sendiri, tapi karena Dia mengasihi kita, Dia harus merusak jalan itu supaya Dia bisa bawa kita kepada jalannya. Christopher Ram ketika dia hendak membuat satu ukiran
di tempat yang tinggi di puncak katedral. Sebuah ukiran itu perlu dia amati. Habis dia mengukir, dia punya salah satu cara adalah menempelkan matanya pada ukiran ini. Dan setelah itu dia mundur pelan-pelan, menjauhi objek pahatan itu, sambil matanya terus pada pahatan itu, menatap, mundur, dan dia mundur terus. Dia mundur terus. Makin jauh. Pada saat dia konsentrasi pada pahatan yang begitu bagus, tiba-tiba dia kaget. Seorang anak buahnya datang membawa suatu benda tajam dan trek merusak pahatan itu. Dan Christopher Ram pun kaget. Murkalah dia. Pahatan yang begini bagus, kenapa kau rusak? Dia mau pecat anak buahnya. Anak buahnya, sabar bos. Coba bos lihat ke belakang. Satu langkah lagi, bos akan jatuh. Dengan ketinggian sebegini dan akan mati. Bos sementara konsentrasi pada pahatan itu. Semua sudah berteriak, hati-hati. Bisa jatuh, hati-hati. Tapi bos terlalu fokus kepada pahatan itu. Dan bos tidak mendengar apa-apa lagi. Dan satu-satunya cara adalah merusak titik fokus dari bos. Saya hancurkan pahatan itu. Bos kaget. Satu langkah sebelumnya. Mati. Pahatan bagus itu harus dirusak. Supaya kamu tidak jatuh dan mati. Demikianlah Tuhan sering merusak apa yang kau anggap baik. Apa yang kau anggap jalanmu paling baik. Supaya kamu bisa dibawa ke jalannya. Pulpit komentari. Ada orang-orang yang bagi mereka kelihatannya tidak bisa dimengerti bahwa pekerjaan Kristus begitu lambat. Sudah minta Tuhan tolong. Kok Tuhan tidak bergerak? Bahwa ia begitu lambat dalam membuat kesan yang nyata. Apapun pada dunia. Sehingga hal-hal berjalan sedemikian rupa. Seakan-akan tidak punya kuasa di surga dan di bumi. Pada saat kebutuhan mereka dicobai untuk bertanya. Engkaukah yang harus atau akan datang itu? Tapi diberkatilah kamu. Sekalipun dicobai seperti itu bisa menerima jalan dan cara Kristus. Bukan dalam penyerahan atau ketundukan atau cemberut dan muram. Bukan karena saya mau jalan begini Tuhan. Ya sudahlah terserah Tuhan sajalah. Bukan dengan cemberut dan marah seperti itu. Tapi percaya bahwa dia tidak bisa dimengerti bagimu. Hanya karena tujuannya lebih tinggi dari tujuanmu. Kasihnya lebih besar. Hikmatnya lebih terang atau cerah. Metode-metode, cara-caranya lebih radikal. Dan dia tidak selalu mau menjelaskan. Coba kalau Tuhan hancurkan ini lalu suruh kita ke sini. Tapi dia jelaskan, kenapa saya hancurkan ini supaya kau pindah ke sini. Kalau dia jelaskan kita mengerti senang. Tapi kadang-kadang dia tidak jelaskan. Itulah sebabnya saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Kita sering tidak mengerti. Ya, dia mengharapkan kamu mau mempercayainya dengan hangat dan dengan kasih. Dan dengan demikian bertumbuh atau mengerti roh atau semangatnya. Dengan kata yang begini, menghadapi harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jangan membuat kamu tersandung lalu kamu mundur dari Tuhan. Sabar, percaya pada Tuhan. Karena dia tidak mungkin membawa kamu ke jalan salah. Dia tidak mungkin merencanakan yang tidak baik bagimu. Hanya karena kamu tidak mengerti saja. Jadi kunci menghadapi batu sandungan ini adalah percaya kebaikan Tuhan. Kedua, kalau kita menghadapi batu sandungan berupa penganiayaan karena firman Tuhan, kebencian, permusuhan, ejekan, seperti yang telah dijelaskan tadi. Kalau hadapi batu sandungan begini, bagaimana? Kalau hadapi batu sandungan, ingat, itu wajar. Matius 10. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Atau seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Cukup bagi seorang murid jika dia menjadi sama seperti gurunya. Dan bagi seorang hamba jika menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumah. Kamu itu hamba, aku ini Tuhan. Kamu itu murid, aku ini guru. Kalau aku tuan dan guru saja diperlakukan seburuk ini. Lalu kau? Kalau aku menderita, kamu tidak menderita, berarti kamu lebih hebat dari aku dong. Berarti kamu lebih tinggi dari aku dong.
Kalau tuan rumah, aku ini tuan rumah, sudah disebut Belzebul, penghulu setan. Yesus pernah dimaki sebagai penghulu setan. Apalagi kamu, anggota keluarga. Tidak mungkin kamu tidak alami. Yohanes 15. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah, dia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Sebab itu dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang kukatakan padamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari Tuhan. Jikalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jadi dengan kata lain, kalau orang Kristen hidup dengan benar dan dia mengalami banyak kesulitan, tantangan, penderitaan, olokan, hinaan, itu wajar. Kalau saudara bebas sama sekali dari semua itu artinya tidak wajar. Kamu mungkin jalan di jalan salah kalau begitu. Atau terlalu banyak kompromi. Pulpit. Mereka tidak boleh sedih. Mereka tidak sendirian dalam perlakuan yang tidak baik ini. Mereka menderita tak lebih dari sang pembaptis. Yang dalam penilaian Tuhan tidak lebih rendah dari siapapun yang dilahirkan dari perempuan. Tidak lebih dari Tuhan Kristus sendiri. Ambisi dari orang Kristen haruslah menyenangkan Tuhan. Penilaian dunia adalah suatu persoalan yang sangat kecil. Penilaian Allah adalah persoalan yang sangat penting. Kalau menderita, wajar. Jangan tersandung dengan itu. Ketiga, bagaimana kalau batu sandungannya adalah kesalahan atau dosa dari pengikut Kristus yang lain? Menghadapi batu sandungan ini, kamu harus berpikir begini. Ingat, pada dasarnya semua kita ini orang berdosa. Hanya dosa saja beda-beda. Siapapun dia adalah orang berdosa. Termasuk para hamba Tuhan. Termasuk para pengkhotbah. Termasuk para pengajar. Termasuk nabi. Termasuk rasul. Semua kita ini orang berdosa. Karena itu maka imanmu tidak boleh diletakkan kepada manusia yang berdosa. Kalau kamu letakkan imanmu pada manusia berdosa, kamu pasti tersandung. Kamu lihat Abraham, bapa segala orang beriman itu. Tapi apa yang terjadi dengan dia? Poligami. Ketika ditawari, Sarah, kalau begitu kamu dengan Hagar saja. Lalu apakah Abraham bilang, oh tidak boleh begitu. Firman Tuhan berkata, oh tidak. Abraham terima itu. Padahal dia bapa segala orang beriman. Abraham pernah mencoba mengajak Sarah untuk berbohong. Atau lebih tepatnya, tidak jujur. Setengah kebenaran. Kalau nanti orang lihat kamu, jangan kamu bilang aku suamimu ya. Bilang saja, aku ini kakakmu karena nanti mereka bunuh. Dapatkah kamu memikirkan seorang bapak segala orang beriman pengecut seperti ini? Kalau imanmu ditaruh kepada Abraham, kamu pasti tersandung. Kamu mungkin lihat betapa Nuh mendapat kasih karunia dan hidup tidak bercela seperti orang sejamannya. Tapi turun dari Batra, bikin apa? Mabuk. Sampai telanjang bulat. Kalau imanmu taruh pada Nuh, kamu pasti tersandung. Musa, hamba Tuhan hebat. Pemimpin hebat itu. Tapi kenapa yang lain masuk Kanaan? Dia tidak. Sudah di ujung naik. Tuhan hanya suruh naik saja di Gunung Nebo. Kau lihat tapi tidak bisa masuk. Kenapa? Karena kamu tidak menghormati kekudusanku di hadapan umat. Tuhan suruh lain, dia bikin lain. Kalau imanmu taruh pada Musa, kamu tersandung. Daud seorang raja, seorang yang paling dekat dengan Allah, pembuat mazmur puji-pujian yang besar. Tapi berzina dengan Batsyeba, bahkan bunuh suaminya Uria. Kalau kau taruh imanmu pada Daud, kamu pasti tersandung. Petrus murid utama dari Yesus, tapi menyangkal Yesus. Kalau kau taruh imanmu pada Petrus, kamu pasti tersandung. Elia, nabi besar, tapi pengecut, sampai lari dan lebih baik aku mati saja, saking takutnya kepada Isabel. Nabi seperti ini yang pernah turunkan api dari langit. Kok bisa takut pada Isabel? Kalau taruh imanmu kepada Elia, kamu tersandung.
Seorang dipakai Tuhan yang begitu luar biasa dengan kekuatan fisik seperti Simpson. Tapi kalau kamu lihat, kenapa dia hancur? Karena Delila. Kalau kamu taruh imanmu pada Simpson, kamu tersandung. Carilah semua hamba Tuhan hebat di dunia ini. Semua punya cacat dan celah. Dan kalau kamu lihat mereka, kamu akan tersandung. Kamu akan meninggalkan Kristus, atau tidak jadi percaya Kristus, atau berhenti dari pelayanan dan lain sebagainya. Kalau matamu lihat. Lalu harusnya bagaimana? Jangan lihat dosa mereka. Kau juga orang berdosa. Hanya dosamu beda dengan mereka saja. Terus harusnya bagaimana? Lihatlah pada dia. Ibrani 12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita pada kesempurnaan. Ingatlah selalu akan dia, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Mari melakukannya dengan mata pada Yesus. Ingat selalu akan dia. Berarti hanya Yesus yang menjadi pusat iman kita. Sehingga orang lain bisa mengecewakan. Pengkhotbah bisa mengecewakan. Hamba Tuhan lain, nabi, rasul bisa mengecewakan. Tapi kamu tidak akan tersandung. Karena imanmu bukan tergantung pada mereka. Seorang hamba pernah datang dan mengeluh banyak hal terhadap seorang raja. Lalu raja panggil hamba itu, sini, di situ. Dia panggil orang lain, tolong kasih dia minyak di satu teko kecil, kayak mangkok, kasih rata. Lalu dia perintahkan hambanya itu, sekarang kamu bawa minyak ini, mulai keluar dari sini, jalan sepanjang kota, sampai masuk kembali ke sini. Tidak boleh ada satu tetes minyak pun jatuh. Lalu dia minta pengawal sertai dia. Begitu satu minyak jatuh, potong lehernya. Dia mau, ini ada apa nih, pokoknya lakukan. Maka si hamba yang pertama membawa minyak dengan hati-hati. Menjaga supaya tidak satu tetes pun jatuh. Karena satu tetes minyak jatuh, leher pun jatuh. Dia jalan panjang sampai sore. Begitu sore dia masuk kembali istana raja dengan selamat. Tanpa satu tetes pun jatuh. Lalu raja tanya. Raja bilang, selamat, kau berhasil. Raja tanya, apakah tadi kau sempat melihat ada orang-orang berjualan di pasar? Tidak. Kenapa? Karena mata saya hanya di sini. Apakah tadi kau lihat keributan di jalan? Ada orang berkelahi di jalan? Tidak. Kenapa? Mata saya hanya di sini. Tadikah kau lihat ada pacuan kuda di sana yang rame-rame? Tidak. Kenapa? Mata saya di sini. Kau lihat ini, kau lihat itu, lihat ini, lihat itu. Tidak. Kenapa? Mata saya di sini. Ini, mata saya berada di sini, leher putus. Raja bilang, rahasia untuk kamu menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Fokuslah pada satu titik yang menjadi tujuan hidup. Dan abaikan yang lain. Melihat orang-orang di sekitar Kristus, kamu bisa kecewa dan meninggalkan Kristus. Atau meninggalkan pelayanan. Tapi lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pernah ada orang yang tidak mau ke gereja lagi. Bukan saja tidak ke gereja lain. Tidak ke gereja sama sekali. Kenapa? Karena pendetanya dan majelisnya makan uang kolekte. Dan dia kecewa dengan itu.
dan tidak ke gereja sama sekali. Lalu saya diceritakan seperti itu. Saya bilang memang kalau pendeta atau majelis makan korupsi uang kolekte, pendeta atau majelisnya dosa. Tapi kamu yang karena itu menjadi tersandung dan tidak pergi lagi ke gereja manapun, kau kira kau tidak berdosa? Pendeta majelis berdosa karena mencuri. Kau berdosa karena tidak beribadah. Dosa mana lebih besar? Pendeta majelis mencuri. Menurut hukum Taurat, apa hukuman bagi pencuri? Keluaran 22 ayat 1. Apabila seorang mencuri seekor domba atau seekor domba membantainya, menjualnya, maka dia harus membayar gantinya. Dengan kata lain, pencuri hukumannya denda. Tapi kalau orang tidak kebaktian dan melalaikan sabat Tuhan, apa hukumannya? Keluaran 31. Haruslah kau pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat pasti dihukum mati. Sebab setiap orang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang terus dilenyapkan dari bangsanya. Mencuri, denda. Melalaikan hari Sabat, tidak beribadah, hukum mati. Dosa mana lebih besar? Dosa tidak kebaktian, tidak ibadah. Itu lebih besar daripada dosa mencuri. Jadi gara-gara orang mencuri, kau tidak beribadah. Kau berdosa lebih besar dari si pencuri. Banyak. Dengan kata lain begini sebenarnya. Memang ada banyak batu sandungan dalam pengiringan kita pada Tuhan. Tapi sebenarnya firman Tuhan mau berkata bahwa batu sandungan itu memang ada. Tapi itu tidak bisa menjadi alasanmu. Dan kamu tidak bisa berdalih. Hanya karena ada batu sandungan itu. Memang batu sandungan itu ada. Tapi kalau orang gagal mengikuti Tuhan, maka yang membuat batu sandungan itu bisa salah. Atau dosa. Tapi kamu yang membatalkan diri ikut Tuhan, tidak menemukan alasan yang tepat untuk itu. Seperti kata Calvin, orang-orang yang tidak percaya tidak mempunyai dalih. Sekalipun mereka mengajukan alasan, argumentasi tentang keberadaan dari batu sandungan yang tak terhitung banyaknya. Mereka tidak bisa berdalih, biar saya tidak jadi ikut Tuhan karena begini, karena ini, karena itu, karena ini. Tidak ada dalilnya. Batu sandungan selalu ada sepanjang kamu hidup. Tapi kamu tidak akan menjadi benar. Hanya karena kamu tersandung dengan semua itu. Karena itu jangan biarkan dirimu tersandung dengan kelemahan atau dosa dari orang Kristen lain. Kamu boleh meninggalkan orang itu, tapi tidak boleh meninggalkan Kristus. Terakhir, bagaimana dengan orang yang tidak tersandung? Ada banyak batu sandungan, tapi ternyata dia bisa mengatasi dan tidak tersandung. Menurut Tuhan Yesus, orang yang tidak tersandung itu orang yang berbahagia. Ayat 6, berbahagialah orang yang tidak tersandung di dalam aku, tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Versi King James bilang, dan bahasa aslinya, blessed, diberkatilah. Dengan kata lain, kalau ada banyak batu sandungan tapi kamu tetap setia, kamu orang diberkati. Tapi ada banyak batu sandungan dan kamu hancur dan lebur, hilang, kamu tidak diberkati. Berkat ini dijanjikan bagi mereka yang menghadapi batu-batu sandungan, tapi tidak terjatuh. Pulpit komentari, diberkatilah dia yang tidak tersandung dalam Kristus, yang mengenali kebesaran dan keagungan rohani Kristus, kebaikan yang tak terbatas dari Kristus, kasih yang dalam dan kudus dari Kristus. Diberkatilah dia yang tidak melihat apapun dalam Kristus untuk menolaknya,
tapi segala sesuatu untuk menarik dan meyakinkan. Ia diberkati karena ia akan menemukan dalam Kristus semua yang ia butuhkan. Damai, penghiburan, pengharapan, dan istirahat bagi jiwanya. Sepanjang saudara ikut Tuhan, percayalah, tidak bebas dari batu sandungan. Tapi janganlah kita menjadi kecewa dan menolak Yesus. Janganlah kita menjadi kecewa dan berhenti percaya. Janganlah menjadi kecewa dan berhenti mengiring. Janganlah menjadi kecewa dan berhenti melayani Dia. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak.